jumlah kelompok di sini, satu kelompok itu anggotanya 26 orang, kemudian rapat kelompok itu 1 bulan 1 kali, dan sapinya sekarang sudah 20 ekor, dengan harapan agar dapat memperhatikan kami punya koperasi ini supaya ada harapan ke depan. Apa yang kami harapkan agar terjawab. Kami sangat berterima kasih kepada Kementerian PDT karena fasilitas yang dibangun di Desa Linupitu ini, dengan adanya fasilitas berupa kandang, biogas, dan rumah jaga ini, kami merubah sistem peternakan di Kabupaten Rotendao, khususnya di desa ini. Karena dulunya sistem peternakannya sifatnya ekstensif, sekarang kita merubah ke sistem yang intensif. Namun sampai saat ini masalah yang dihadapi oleh koperasi yang kelola fasilitas ini bahwa modalnya kurang, sehingga ternyata yang di bakalan yang ada tidak mencukupi anggota yang ada. Oleh karena itu kami masih butuh sentuhan bantuan daripada Kementerian PDT supaya semua anggota yang ada dalam koperasi itu bisa menikmati hasilnya, berupa mereka bisa pelihara ternak kalau tersedianya modal untuk pengadaan sapi bakalan. Atau juga bisa juga kita butuh bantuan dari KPDT untuk pembibitan sapi potong di sini supaya tersedia sapi bakalan untuk anggota yang ada untuk penggemukan. Kalau Rotendao ini letaknya sangat di selatan ya Pak ya? Ya. Dengan apa ya? Jadi Kabupaten Rotendao ini berada di selatan, berbatasan dengan Australia, ya. Juga sebagian berbatasan dengan Timur Leste, berbatasan laut ya. Batasan laut. Nah, maka sebagai salah satu daerah yang strategis karena berbatasan dengan dua negara, pemerintah tentu melakukan berbagai macam upaya-upaya. Karena memang masih tertinggal. Masih tertinggal. Ini menarik ini. Ya. Disebut sebagai daerah terdepan Ya. karena Terluar, ya. terluar, terdepan dan terluar, tapi tertinggal. Ya. 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 Apa saja yang harus dilakukan nih Pak untuk? Ya, memang problem kita karena daerah pulau-pulauan, ya, maka masalah yang dihadapi paling awal itu adalah connectivity. Ya, jadi kita memastikan dulu ketersediaan moda transportasi, ya, kapal-kapal penumpang antar pulau, ya, kemudian penyediaan bandara yang sekarang saya waktu kunjungan ke sana 2 tahun yang lalu, ya, sudah memadai bandaranya, ya, meskipun harus diperpanjang lagi tentunya agar pesawat-pesawat berbrand besar juga bisa masuk. Ya. Kemudian seperti kita ketahui, Rotendao ini memiliki potensi rumput laut. Potensi sumber daya alam di Kabupaten Rotendao sangat melimpah. Dengan letak geografis di selatan Indonesia, menjadikan kabupaten ini sangat strategis bagi perekonomian Indonesia, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di bidang kelautan, pariwisata, dan peternakan, Kabupaten Rotendao telah berkembang dengan baik. Bagaimana dengan potensi lain yang ada di kabupaten ini? Mari kita dengarkan narasumber berikut. Bahwa ke depan Rotendao itu karena berada pada titik selatan yang secara tropis adalah wilayah masa hujan dengan sangat pendek, kemudian musim panasnya sangat panjang sekitar 8 bulan, musim hujannya adalah 3-4 bulan. Maka sudah jelas bahwa kebijakan pemerintah dari sisi pengamanan sumber daya air ialah pendekatannya membangun embung-embung untuk menahan air aliran runoff untuk ditampung menjadi sumber air yang akan digunakan untuk irigasi dan juga menjaga konservasi air tanah. Rote, Sabu, Sumba. Nah, ini kan pulau-pulau di mana ada 10 kabupaten dan 1 kota di dapil kami. Nah, ini dari 10 kabupaten itu semuanya adalah termasuk kabupaten daerah tertinggal. Hanya Kota Kupang Tok yang tidak masuk dalam daerah tertinggal. Nah, tentu ini kan merupakan daerah-daerah yang sangat terpencil dan belum terjamah betul pembangunannya. Ya, kita bisa melihat bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dari masalah infrastruktur, masalah baik sekolah yang artinya yang lebih bermutu maupun fasilitas-fasilitas rumah sakit dan juga prasarana lainnya.
Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini, ditambah dukungan KPDT dengan program Prukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prukap untuk kesejahteraan masyarakat. Prukap! Mantap! Sahabat jelajah, Kabupaten Rotendao terdiri dari 2 pulau, yaitu Pulau Rote dan juga Pulau Dao. Kali ini saya sedang menuju ke Pulau Dao yang ditempuh kurang lebih 1 jam menggunakan speedboat. Nah, seperti apa Pulau Dao? Ayo ikuti saya. Kabupaten Rotendao terdiri dari Pulau Rote dan juga Pulau Dao. Pulau Dao berjarak sekitar 10 km barat Temberala. Pulau Dao adalah sebuah pulau kecil yang masuk dalam Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Berada di sisi barat Pulau Rote, Pulau Dao memiliki panorama alam yang indah sekali. Dikelilingi oleh pantai dengan hamparan pasir putihnya yang sangat menakjubkan. Sahabat jelajah, Kabupaten Rotendao terkenal dengan seni tenunnya. Nah, di Kecamatan Dao Nusa ini, sebagian besar penduduknya berpengrajin tenun. Penasaran seperti apa? Ayo ikutin saya. Menurut cerita masyarakat setempat, setiap perempuan Dao harus bisa menenun. Kemampuan ini penting dalam kebudayaan mereka. Barangkali sama pentingnya dengan kewajiban kaum lelaki untuk bekerja atau pergi mencari nafkah. Sehari-hari, para perempuan Dao akan menenun di waktu luang setelah selesai memasak dan juga mengurus keluarga. Kemampuan menenun diajarkan turun-temurun dari nenek ke ibu, dari ibu ke anak, dari anak ke cucunya si nenek, begitu seterusnya. Wow, halo Ibu, apa kabar? Dengan Ibu siapa? Ibu Dorce. Nah, ngomong-ngomong lagi ngapain Ibu nih? Lagi menenun kain ya. Nah Bu, saya mau bertanya sedikit Bu. Berapa lama Ibu menenun kain selendang ini dengan kain panjang? Dan antara yang besar dan yang kecil. Berapa lama? Ini dari proses awalnya dari penyiapan bahan baku sampai finishing 4 hari. Bisa? 14 hari ya? Kalau kain selendang seperti yang saya pakai ini? Kalau selendang itu beda lagi, karena itu sekali proses ikat dia bisa 4 lembar, jadi dia masih agak cepat. Oh, lebih cepat ya. Nah Bu, apa perbedaan kain tenun rote dan juga kain tenun dao? Ada perbedaan dari masing-masing menentukan daerah itu, daerah rote mana dan selendang. Oh gitu. Yang membedakan apanya nih Bu? Di motif kah? Oh, kalau yang satu ini dari dao seperti ini motif dari dao ya Bu ya? Ini motif dari Nusa Tenggara. Oh begitu. Pada saat ini Kementerian PDT memang anggarannya masih sangat terbatas, yaitu masih baru sekitar 1 triliun lebih. Oleh karena itu memang perlu strategi khusus dalam rangka melakukan optimalisasi dari anggaran yang sudah dialokasikan ini. Desa tertinggal begitu banyaknya, dan kabupaten tertinggal saat ini berdasarkan data terakhir adalah 183, dan kita harapkan Kementerian PDT dapat mengentaskan minimal 50 kabupaten tertinggal pada akhir 2014. Menteri PDT Pak Helmi Faisal ini telah mengunjungi berbagai tempat di seluruh Indonesia. Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Menteri PDT karena memang daerah-daerah tertinggal, daerah terluar, kalau istilah kami terluar itu harusnya jadi terdepan, ini sangat jarang mendapat kunjungan dari kementerian, khususnya dari menteri. Dan mereka sangat senang sekali kalau menteri datang ke daerah-daerah tertinggal ini. Itu bisa kita lihat faktanya di lapangan.
ngobrol-ngobrol nih Pak, harapannya ke depan nih kira-kira Rotendao akan seperti apa Pak? Ya, saya kira seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Olga ya, bahwa daerah-daerah terluar dan terdepan ini, maka juga harus terdepan infrastrukturnya, harus terdepan pendidikannya, harus terdepan kesehatannya, berbagai macam upaya peningkatan ini betul-betul harus menunjukkan sebagai entitas NKRI kita. Kita harapkan tentu berbagai macam stakeholder, apakah investornya, kemudian berbagai macam upaya-upaya peningkatan, kita harapkan menjadi salah satu upaya bagi percepatan Kabupaten Rotendao di masa yang akan datang. Betul, waduh itu diharapkan sekali dan yang pasti kita pasti bangga kalau melihat Rotendao ini menjadi sukses dan makmur. Wah terima kasih nih Pak obrolannya nih Pak. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan jelajah daerah tertinggal dan tampaknya kita sudah sampai di akhir acara. Dan mudah-mudahan berbagai informasi yang tadi kita sampaikan bisa memberi manfaat dan menambah pengetahuan kita tentang indahnya Indonesia dan berbagai potensi yang dimiliki. Saya Olga Lydia dan saya Helmi Faisal. Bangkitlah daerahku, bangkitlah bangsaku. Sampai jumpa.